Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, di samping saya Mas Pujo Duriat Mulia. Apa tuh sebenarnya Duriat Mulia, Mas Pujo? Ya, itu kan Pujo Duriat Mulia itu sebenarnya persiapan saya, namanya sih Pujo Raharjo, tapi saya lebih cenderung disebut Pujo Duriat Mulia. Karena apa? Ya, kalau sudah on the way to 70, udah hampir 70. Itu kalau kita harus mempersiapkan ketika kita meninggal dunia ya. Jadi kalau Pujo Duriat Mulia, nama channelnya sekarang Pujo Duriat Mulia, IG-nya juga Pujo Duriat Mulia. Kemudian nanti kalau saya meninggal, kan password sudah saya tulis itu kepada penerus saya. Pujonya dihilangi, jadi tinggal Duriat Mulia. Nah, itu nanti untuk warisan ke pesantren. Nah, YouTube-nya juga channelnya nanti Duriat Mulia Channel, bukan Pujo Duriat Mulia. Tapi kalau sekarang ya saya ikut membesarkan lah gitu. IG-nya juga. Mono Mas. Terima kasih, subhanallah. Ini orang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depan ya, dan Mas Pujo sudah mempersiapkan itu. Baik Mas Pujo, tadi kan kita bicara tentang entrepreneur. Apa tuh syarat-syarat untuk menjadi entrepreneur itu Mas Pujo? Oke, tapi sebenarnya kalau bagi praktisi itu kadang-kadang mempelajari teori jurus banyak banget mumet Mas. Tapi sebenarnya ada salah satu yang paling urgensi ya. Ini dari guru saya, namanya Mas Buntoro nih. Mas Buntoro itu memilih pabrik alat kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Kalau terbesar di Asia Tenggara kan otomatis terbesar di Indonesia kan. Iya, siap. Ketika saya pertama kali ketemu, nanyanya sama. Jadi peka. Itu harus peka ya. Peka, jangan sampai gini loh, ada dolar lewat, diem aja. Jadi peka, ini rezeki nih, ini dolar ya, ini rupiah ya. Jadi sebenarnya kalau Ustadz itu kan sering dipanggil ngisi pengajian sana, pengajian sini. Kalau Ustadz Plus mempunyai jiwa entrepreneur, itu biasanya di motornya tuh pating grandul. Ada plastik isi wortel, isi labusium, ada juga nangka, ada apa gitu ya. Nanti pulangnya itu bersih gitu. Itu sebenarnya ujian bagi santri entrepreneur itu. Silakan ya ke kota ya. Itu berangkat ke kota dari pesantren di kampung itu, motornya isinya pating grandul itu. Pulang itu harus bersih gitu ya. Jadi dia mengajarnya dapat, pahalanya dapat, pahala dunia juga dapat kan gitu untuk menghidupi keluarganya. Peka. Nah, peka itu sebenarnya itu ya tadi ya, anak pengusaha itu apakah masih jadi pengusahaan gitu kan. Nanyanya tadi itu, anak juragan teh apakah juga akan menjadi juragan teh. Nah, gitu. Tergantung kepekaannya. Jadi peka itu memang nggak gampang ya. Ada sesuatu yang lewat gitu. Misalkan bakso yang paling terakhir itu adalah bakso yang besar itu, bakso Astagfirullah. Bakso bola. Jadi tenis. Itu dia bilang besar itu kan, kalau dulu bakso Apollo besar ya. Tapi dia peka. Apollo udah tahun 70-an, 80-an. Tapi sekarang kan milenial gitu kan. Karena lingkungannya pesantren gitu, dia bilang bakso Astagfirullah. Maksudnya tuh ada kepekaan yang mendekatkan produk itu gitu ya. Terus kemudian lagi ada bakso mercon. Kan itu. Jadi nama-nama itu juga harus mendekatkan kepada konsumennya gitu ya. Terus kemudian tren ya. Tren itu kalau dulu orang minum kopi itu kan harus pakai gula kan gitu ya. Sekarang trennya kopi nggak pakai gula. Nah itu kan istilahnya kopi yang sehat itu sebenarnya kopi yang tanpa gula. Soalnya kalau kopi yang udah ada gula itu kadang-kadang kita beli gula atau beli kopi gitu kan.
Dan kalau gula, kalau sudah STW setengah tua up itu kan gula itu kan kalau overdosis kan juga berbahaya juga bagi kesehatan. Tidak hanya disukai sama anak-anak kecil ya gula itu, tapi sel kanker juga senang gitu. Jadi peka itu sebenarnya kalau dikuliahkan itu panjang banget itu ya. Terus kemudian untuk membuat kepekaan mahasiswa entrepreneur itu istilahnya sekarang ada yang namanya praktisi mengajar. Jadi mata kuliah entrepreneur atau mata kuliah yang memerlukan praktek atau mata kuliah yang istilahnya supaya fakultas pertanian, peternakan, ekonomi, banyaklah itu 250 perguruan tinggi di Indonesia itu mengadopsi praktisi mengajar. Jadi kalau di IG cari aja lah itu praktisi mengajar, syaratnya apa. Tapi yang jelas sudah bergabung yang namanya 250 perguruan tinggi yang memerlukan praktisi mengajar. Praktisi mengajar itu dosen yang tidak memiliki NIDN. Jadi praktisi-praktisi itu yang sudah 5 tahun pengalaman dari lulus S1, ada D1, D2, D3, D4, dia lah itu persyaratannya. Itu perguruan tinggi itu memerlukan praktisi, 40%-nya itu harus praktisi mengajar. Jadi istilahnya tadi ya nggak textbook ya. Jadi istilahnya kalau orang pinter ngajar textbook itu nanti mahasiswanya juga jangan textbook thinking, tapi ini ya prakteknya itu seperti ini. Jadi istilahnya mesin bubut yang paling bagus merek ini caranya, itu kan. Tapi kemudian ada praktikumnya di workshopnya. Tapi juga kalau sudah lulus nanti di lapangan tuh yang namanya mesin bubut itu nggak usah baru, tapi bikin mesin bubut buatan juga bisa kan gitu. Terutama untuk yang kayu-kayu itu kan, kalau mesin bubut asli itu kan mahal banget itu, sampai yang 2 miliar juga ada. Ya kasihan yang kecil-kecil di kampung pengen mesin bubut tapi nggak dapet. Nah praktisi ngakalinnya gimana gitu. Jadi salah satu syaratnya itu peka. Peka itu sensitif ya. Peka itu sensitif. Jadi tidak hanya dolar lewat itu gimana aja, tangkep ya. Tangkep itu ya bukan karena mata duitan ya. Tapi kan kita tangkap peluang. Itu kan istilahnya kalau nggak sensitif kan nggak gampang gitu ya. Misalkan mau lebaran, kepekaan kita apa? Kue lebaran, kue kering. Nah, kue kering apakah tiap tahun itu saja gitu ya? Harus dimodifikasi gitu kan? Tapi ya jangan bilang kastengel COVID. Tapi siapa tahu booming ya. Kastengel anti COVID. Anko. Apa namanya? Minuman Anko anti COVID. Itu tergantung kepekaan. Kepekaan itu melahirkan kreativitas. Nah, gitu ya. Jadi poinnya kepekaan dan kemudian ada masuk praktisi mengajar. Demikianlah sahabat kerabat yang terhormat, kita telah mendengarkan panjang lebar apa tentang kewirausahaan, dan sampai jumpa pada channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.